Oke, secara umum untuk kalkulus lanjut selama 1 semester ke depan itu akan membicarakan tentang barisan bilangan real, terus deret pangkat. Nah, ini deret pangkat ini kemungkinan bisa saja muncul pas UTS atau pas UAS ya. Jadi dia itu biasanya materi terakhir untuk UTS. Tapi apabila materinya tidak sampai berarti nanti diajarkannya di UAS ya. Oke, terus kita belajar juga integral. Secara umum integral yang digunakan itu integral Riemann. Oke, sepertinya n-nya double. Itu n-nya selalunya 1, terus integral Darboux, terus fungsi gamma dan fungsi beta. Nah, untuk fungsi gamma, fungsi beta nanti menyesuaikan apakah materinya sampai sana atau tidak. Secara umum, apabila materinya lengkap diberikan, jadi waktunya cukup, itu seharusnya kelima bab ini. Oke, untuk di UGM sendiri, referensi yang digunakan itu yang ini, jadi advance calculus, kalian bisa mencarinya di perpustakaan, seharusnya di perpustakaan ada ya. Apabila kalian mencari PDF-nya, kalian bisa mencarinya di LibGen, begitu. Oke, kita mulai dengan barisan bilangan real. Sebelum aku memulainya, apakah suaraku terdengar dengan jelas atau tidak? Dengar, Mas. Oke, terdengar ya. Yang sebelum membahas tentang barisan, kita membahas dulu kelengkapan di R. Nanti setelah membicarakan kelengkapan di R, baru kita membicarakan barisan. Nah, kelengkapan di R itu ada suatu definisi di sini yang penting. Suatu himpunan A subset R dikatakan terbatas. Jadi kita mulai dengan definisi terbatas dulu. Terbatas ke atas jika terdapat bilangan U elemen R sehingga untuk setiap anggota A, elemen A, nilai U itu selalu lebih besar atau sama dengan nilai A tersebut. Dengan kata lain, misalkan kalian punya garis bilangan. Oke, misalkan himpunannya itu yang warna merah ini. Oke, terus yang ini juga. Nah, batas atasnya ya udah yang di atasnya dia, yang di sebelah kanannya itu. Oke. Jadi dari ujung yang paling kanan merah ini, terus ke kanannya itu dinamakan dengan batas atas, kalau digambarkan secara geometris. Terus bagaimana kalau batas bawahnya? Batas bawahnya itu ini, yang di bawah dan ke sini. Oke. Apakah semua himpunan itu selalu terbatas ke atas dan terbatas ke atas atau terbatas ke bawah? Itu tidak ya. Oke, contohnya himpunan R itu dia tidak terbatas ke atas dan ke bawah. Oke, nanti ada beberapa contoh himpunan yang akan kita pelajari. Terus, suatu himpunan itu dikatakan terbatas jika itu terbatas ke atas sekaligus terbatas ke bawah. Jadi, yaitu terbatas di atas dan juga di bawah juga. Nah, sedangkan kalau keterbatasan fungsi, jadi kalau kita punya fungsi dari A ke R, itu dikatakan terbatas jika range-nya atau nilai hasilnya itu yaitu terbatas, gitu. Fx, x elemen A itu terbatas dia. Oke. Nah, ini cukup cukup penting digunakan kalau kalian lihat definisi nomor 3, itu kan suatu himpunan dikatakan terbatas jika terbatas ke atas sekaligus terbatas ke bawah. Nah, berarti kan ada dua hal yang perlu dibuktikan begitu. Nah, namun untuk mempermudahnya kalian bisa hanya membuktikannya sekali saja gitu. Himpunan A terbatas jika dan hanya jika terdapat M positif dengan sifat mutlak A itu kurang dari sama dengan M. Karena kalau kalian pecah ini, yaitu ekivalen dengan mengatakan bahwa minus M itu kurang dari A kurang dari M. Berarti kan A ini terbatas ke atas oleh M, terbatas ke bawah oleh minus M. Gitu. Oke. Sebagai contoh, kita punya himpunan S, misalkan X elemen R, X-nya itu kurang dari 3. Dia terbatas ke atas ya. Sebagai contoh, salah satu batas atasnya 3, 4 juga batas atasnya, 5, 6, 7 itu batas atasnya. Akar 8 itu bukan batas atas, akar 11 batas atas ya. Oke, nah batas atas tidak selalu berupa bilangan bulat, bisa saja berupa bilangan pecahan, bilangan irasional, itu mungkin saja terjadi. Sementara itu himpunan S tidak terbatas ke bawah. Jadi kalau kalian perhatikan bilangan-bilangan yang kurang dari 3 itu kan, kalau kita punya garis bilangan di sini 3, maka himpunan yang dimaksud adalah di bawah 3 ini, di semua ini gitu. Secara otomatis kan dia tidak dibatasi di bawahnya. Berikutnya
Nah, ini yang sering dijadikan soal ujian, jadi soal tentang supremum dan juga infimum. Di sini ini definisi, jadi suatu elemen U, elemen R itu disebut batas atas terkecil, kita menyebutnya dengan supremum, oke, atau dinotasikan dengan sub A, itu jika A kurang dari sama dengan U untuk setiap A elemen A. Oke, ini mengatakan bahwa U itu batas atas. Oke, jika U aksen batas atas A, maka U kurang dari sama dengan U aksen U batas atas terkecil. Oke, oke. Jadi 1.1 dan 1.2 itu yang pertama itu untuk menyatakan bahwa U-nya itu batas atas. Sedangkan 1.2-nya itu ingin menunjukkan bahwa dia itu terkecil begitu. Nah, sama mirip seperti nomor 1, nomor 2 kita punya juga batas bawah yang terbesar. Jadi kalau kita lihat cara misalnya kita punya himpunan terbuka saja seperti himpunan tertutup, seperti ini 01. Nah, ini itu kan batas di bagian kanan ini kan batas atasnya ya, ini batas atas. Oke. Nah, dari semua batas atas yang paling spesial itu jelas batas atas terkecilnya ya, karena dia pasti ada. Batas atas terbesar jelas tidak ada ya, karena ini terus ke kanan itu. Sedangkan kalau terkecil, kalau infimum itu batas bawah terbesar. Oke, karena kalau batas bawah itu, dia itu terus sampai minta hingga gitu. Nah, batas bawah yang istimewa adalah batas bawah terbesarnya. Oke. Nah, jadi yang kita tinjau itu batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Nah, batas bawah terbesar itu kita simbolkan dengan infimum, dinotasikan dengan INFA ya, infimum A gitu. Nah, sama juga seperti nomor 1, dia itu harus pertama itu dia itu batas bawah, terus yang 2.2 itu menyatakan bahwa dia itu batas bawah terbesar. Jadi U ini selalu lebih besar dari U aksen. Jadi dia paling besar dari batas bawah lainnya gitu. Itu cara bacanya. Berikutnya, nah, namun, kalau kita biasa menggunakan definisi itu cukup rumit untuk membuktikan ini ya. Untuk membuktikan 1.2 dan 2.2 itu cukup rumit. Nah, oleh karena itu kita perlu memiliki suatu sifat untuk mempermudahnya atau suatu teorema untuk mempermudahnya. Oke, ini sebenarnya kontraposisinya 1.2, 2.2 itu kontraposisi dari yang tadi. Oke, jika X lebih dari U, maka terdapat A aksen elemen A sehingga X lebih kurang dari A, begitu. Nah, sebenarnya mengatakan bahwa jika kan nomor tadi yang 1.2, jika U aksen batas atas A, maka U lebih dari sama dengan U aksen. Nah, kalau kalian kontraposisikan, kan kita punya sifat seperti ini ya, P maka Q, itu ekuivalen mengatakan bahwa bukan Q, maka bukan P gitu. Nah, kalau anak matematika ini mendapatkannya di pengantar logika matematika. Nah, dengan melakukan kontraposisi dengan yang 1.2 kita dapat sifatnya ini. Jadi jika X itu kurang dari sama dengan U, itu maka terdapat A aksen elemen A sehingga X itu kurang dari A. Ini mengatakan bahwa X itu bukan batas atas begitu. Oke, kalau di sini X bukan batas atas dari S. Oke, ini ada salah ya. Batas atas dari A seharusnya, bukan S. Ya, nanti saya perbaiki. Oke, terus tapi teorema 1.4 itu juga masih cukup rumit untuk digunakan. Nah, ada teorema yang lebih mudah, yaitu teorema 1.5 menggunakan epsilon. Mungkin nanti di soal ujian itu tidak harus kalian menggunakan epsilon ya, untuk menjelaskan bahwa dia supremum gitu. Tetapi kalau kalian paham ini, kalian akan bisa dengan baik untuk menjawab soal ujian. Oke, batas atas U dari himpunan tak kosong A. Jadi pertama syaratnya itu adalah dia batas atas ya. Oke.
merupakan supremum A jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat A elemen A sehingga U min epsilon itu kurang dari A. Cara pandangnya seperti ini. Jadi kalau kita punya himpunan, oke, satu misalkan 3 tuh. Oke, interval 1, 3 supremumnya berapa? Ada yang tahu? Interval tertutup 1, 3 supremumnya berapa? Ya. Oke, supremumnya 3. Nah, teorema ini mengatakan bahwa kalau kalian perhatikan di sini kan berarti nilai supremumnya U, dalam hal ini U ya supremumnya, U, itu nilainya 3 dikurangi epsilon. Oke, jadi kalau kalian punya bilangan 3, kalian kurangi dengan epsilon, kira-kira dia berkurang segini nih. Ini sejauh epsilon misalkan. Ini 3 min epsilon. Oke. Nah, terdapat A sedemikian sehingga U minus epsilon itu kurang dari A. Oke, itu mengatakan bahwa jika supremumnya dikurangi epsilon, dia bukan lagi batas atas. Jadi terdapat A sedemikian sehingga nilainya lebih dari si U kurang epsilon begitu. Jadi gampang untuk mengingatnya adalah supremum itu dia itu harus batas atas dan apabila dia dikurangi epsilon, dia bukan lagi batas atas begitu cara. Nah, kalau infimum bagaimana? Pertama dia harus batas bawah. Nah, kalau batas bawah di sini kan satu ya batas bawahnya. Nah, dia harus ditambah epsilon. Jadi satu tambah epsilon. Jadi kalau dia ditambah dengan suatu epsilon, dia bukan lagi batas bawah seperti itu. Oke. Nah, di sini teorema kelengkapan, teorema yang penting diingat dan ditulis kalau misalnya kita ingin mengatakan adanya. Oke, setiap himpunan tak kosong di R yang terbatas ke atas mempunyai supremum, terus kalau dia terbatas ke bawah, dia memiliki infimum. Oke, terus ini sifat aljabarnya, kalau kita punya suatu himpunan, terus setiap elemen pada himpunan tersebut kita tambahkan dengan X, maka nilai supremum dari X tambah A itu sama dengan X ditambah supremum A. Kalau infimum juga sama. Nah, kalau dia dikalikan, kita meninjau nilai X-nya. Apakah dia positif atau negatif. Jika dia positif, maka supremum XA itu sama dengan X supremum A, jadi tetap. Sedangkan kalau dia negatif, maka supremum XA itu sama dengan X infimum dari A. Jadi supremum XA itu sama dengan X infimum A. Seperti itu. Nah, ini bisa kalian gunakan apabila nanti kalian menemukan soal yang berupa perkalian sesuatu. Misalkan perkalian 2 dikali interval tertutup 0, 1 misalkan seperti itu. Oke. Nah, ini sifat Archimedean ya, Archimedean property ini sangat penting, terutama nanti kalau kalian belajar analisis real, pengantar analisis, ini akan digunakan. Nah, untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli n epsilon. Nah, n epsilon ini sebenarnya nggak harus n epsilon ya kalian tulis. Kalian bisa tulis dia n0, bisa n aja, itu nggak masalah. Nggak harus selalu n epsilon. Penulisan n epsilon ini artinya nilai n itu bergantung pada epsilon. Jadi kalau epsilonnya berubah, nilai n-nya ikut berubah. Begitu. Jadi dia bergantung terhadap epsilon. Jadi terdapat bilangan asli n, sedemikian sehingga seper n kurang dari epsilon. Seperti itu. Untuk contohnya, misalkan ini, tentukan supremum A jika diketahui 2n tambah 1 per n. Oke, himpunan A itu 2n tambah 1 per n tambah 1, n-nya elemen n. Begitu. Nah, pertama kalian klaim bahwa supremumnya itu 2. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kalian mengetahui bahwa supremumnya 2? Ya, ada yang bisa memberi tahu saya bagaimana intuisi agar tahu supremumnya itu 2? Oke, mungkin aku minta oh enggak, ini karena ini contoh aku tidak akan menunjuk dulu ya. Caranya seperti ini, jadi kalau kalian punya bentuk seperti ini, kalian bisa sederhanakan dulu ya. 2n tambah 1 per n tambah 1 itu sama dengan 2n tambah 2 dikurangi 1 per n tambah 1. Nah, kalau ini disederhanakan nilainya adalah 2 dikurangi 1/n tambah 1.
Oke, kalau kalian perhatikan, kalian bisa mengganti n-nya itu dengan bilangan asli ya. Kita mulai dengan 1, maka nilainya adalah 2 kurang setengah begitu. Sedangkan kalau diganti 2, 2 kurang sepertiga. Ini nilainya adalah 3/2, terus ini 6, 5/3, dan seterusnya begitu. Oke, 2 dikurangi 1/4, 2 dikurangi 1/5, dan seterusnya sampai 2 kurangi 1/100, seterusnya begitu. Makin lama nilainya makin membesar ya. Di 2 dikurangi sesuatu yang makin lama makin kecil. Jadi, nilai dari ini itu makin lama akan cukup mendekati nilai 2 ya. Jadi paling kecil nilainya 3/2, terus suku-suku berikutnya dia naik ya. Jadi dari 3/2, 5/3, dan seterusnya begitu. Nah, sampai akhirnya kalau misalnya n-nya cukup besar, n-nya misalnya menuju tak hingga, maka nilainya itu cukup dekat dengan 2. Nah, secara intuisi kita berpikir bahwa dia tidak mungkin lebih dari 2, itu tidak mungkin terjadi. Karena nilainya adalah 2 dikurangi sesuatu yang positif begitu. Jadi tidak mungkin lebih dari 2. Terus kalau kalian lihat, oh nanti kalau makin lama makin besar, dia lama-lama, anggotanya itu cukup dekat dengan 2, begitu. Jadi supremumnya adalah 2. Nah, cara membuktikan adalah pertama kalian tunjukkan bahwa batas atasnya itu 2, oke, dan, kalau kalian 2 kurang epsilon, oke, nanti dia bukan lagi menjadi batas bawah, begitu. Jadi berdasarkan Archimedean property terdapat n elemen n sehingga n kurang dari epsilon, gitu. Oke. Nah, terus kita gunakan Archimedean property ini untuk memanipulasi bentuk ini. Nah, jadi ini anggota A-nya, begitu. Jadi terbukti supremum dari A sama dengan 2. Nah, mungkin agak rumit untuk memahaminya karena jawabannya sudah ada ya. Nanti kita coba untuk soal yang belum ada jawabannya. Oke, di sini kita mulai dengan barisan. Jadi barisan adalah suatu fungsi dengan domain n ya. Jadi nanti kalau kalian misalnya ditanya oleh dosen apa itu barisan, itu sebenarnya hanya fungsi dengan domainnya itu berupa bilangan asli. Jika kodomainnya adalah bilangan real, maka disebut barisan bilangan real. Nanti kalau kalian belajar bilangan kompleks, ada barisan bilangan kompleks ya. Jadi nanti kodomainnya itu bilangan kompleks. Oke. Sama juga seperti barisan di ruang metrik nanti kalau kalian belajar pengantar analisis 2. Nah, terus di sini ada definisi dari subbarisan. Jadi kalau kalian punya barisan, misalkan Xn sama dengan 1/n nih. Oke, maka ini kan anggota-anggotanya itu adalah 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya gitu. Oke. Nah, sembarang barisan XNK dengan NK kurang dari NK plus 1 dinamakan subbarisan dari Xn. Dan subbarisan yang berbentuk Xm plus N itu disebut ekor. Nah, ekor itu sepertinya ada bagian kepala yang dihilangkan. Sebagai contoh, ini disebut ekor ya. Jadi, kalau ini himpunan 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, dan seterusnya ini disebut dengan ekor. Jadi, ada bagian yang dihilangkan. Sebanyak N ya, jadi sebanyak N. Oh, sebanyak M ya maksudnya ini. Ini sebanyak M. Nah, sedangkan kalau subbarisan itu kalian hanya mengambil beberapa anggotanya saja dan terus gitu, tak hingga anggotanya. Tapi boleh diloncati sebagai contoh 1/1, 1/3, 1/7, terus ini tambah 2, tambah 4, lalu tambah 6, 1/13, dan seterusnya gitu. Nah, ini kan subsetnya ya. Oh, ini subsetnya begitu. Oke, nah itu dinamakan subbarisan. Oke, nah terus dia ini definisi kekonvergenannya. Suatu barisan dikatakan konvergen. Nah, biasanya kalau kekonvergenan barisan itu tidak diminta untuk menggunakan epsilon delta kalau nanti pada saat ujian. Nah, secara definisi dia bunyinya seperti ini. Jadi dikatakan konvergen ke X jika untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli N0 sedemikian sehingga Xn min X mutlak kurang dari epsilon begitu. Oke, barisan kalau kekonvergennya, kalau barisan yang punya limit itu disebut dengan barisan konvergen, kalau tidak disebut barisan divergen, seperti itu. Oke, ini contohnya.
Nah, barisan konvergen itu kira-kira, nilainya kalau n-nya menuju tak hingga arahnya kemana seperti itu. Nah, kalau kalian belajar kalkulus kan sebenarnya kalian tinggal limitkan ya, limit n menuju tak hingga. Oke, nilainya itu 2/3 nanti. Oke, jadi secara intuisi nilai limitnya adalah menuju 2/3. Nah, bagaimana cara, secara analisisnya gitu. Jadi kita harus ambil epsilon positif gitu. Berdasarkan sifat Archimedean dapat ditemukan bilangan asli N0 gitu, dengan sifat N0 kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya kalian tunjukkan bahwa, nilai barisannya ini dikurangi 2/3 itu pasti kurang dari epsilon, untuk setiap n yang lebih besar dari N0. Jadi untuk setiap ini gitu. Oke. Nah, berikutnya, oke, ini sifat-sifatnya. Kalau dia punya limit tunggal, terus jika dan hanya jika setiap subbarisannya konvergen, jika dan hanya jika subbarisan genap dan ganjilnya konvergen. Nah, yang ini sering digunakan ya. Oke, nomor 4 juga. Oke, berikutnya. Nah, ini sifat aljabarnya, ini cukup mudah dipahami. Nanti kalian baca. Ini juga sifat aljabarnya. Oke, nah, jika barisan itu dia konvergen, maka dia terbatas. Nah, di sini itu merupakan kriteria dari ketidakkonvergenan. Jadi kalau kalian punya barisan yang tidak terbatas, maka kalian dapat simpulkan bahwa dia tidak konvergen. Oke, terus ini barisan menuju tak hingga, nanti kalian baca. Nah, biasanya yang ini itu jarang muncul ya. Kalau barisannya itu tidak konvergen. Dia menuju tak hingga atau menuju min tak hingga. Oke, terus ini teorema Apit. Nah, teorema Apit itu ada di soal latihan kalian. Kalian bisa coba ini. Nah, bunyinya seperti ini. Jadi kalau kalian punya barisan YN itu diapit oleh dua barisan XN dan ZN. Nah, jika nilai limit dari XN dan ZN itu sama, maka nanti nilai dari limit YN jelas sama begitu. Gampangnya seperti ini. Jadi ini XN gitu. Terus ini ZN gitu. YN itu berada di antara mereka. Nah, makin lama si XN ini makin dekat dengan ZN gitu. XN sama ZN limitnya sama gitu. Nah, makin lama makin dekat dia. Nah, sedangkan si YN itu harus tetap berada di antara mereka. Nah, secara otomatis kan nilai limit mereka haruslah sama. Oke, ini biasanya untuk kalau ada sin, cos itu biasanya suatu nilai yang terbatas seperti ini. Nah, nanti kalian bisa menggunakan limit Apit ya. Teorema Apit. Nah, ini yang sering digunakan nanti pada saat ujian. Jadi, soal kalau di ujian, biasanya nanyanya yang pertama adalah nilai dari suprimum infimum, kedua itu kira-kira kekonvergenan barisan, dia konvergen kemana? Apakah konvergen atau tidak? Pertanyaannya biasanya apakah konvergen atau tidak. Nah, kalian bisa menggunakan teorema ini, yaitu jika dia, oke, ini naik monoton ya. Naik monoton artinya elemen-elemennya kalau kalian misalkan ini X1 ya. Ini X1, oke, X2 itu lebih besar. X3 itu lebih besar, X4 itu lebih besar. X5 itu makin lama makin naik dia gitu. Nah, itu naik monoton jadi. Oke, sedangkan turun monoton itu sebaliknya. Oke. Nah, kalau bedanya naik monoton dengan naik tegas itu beda di sama dengannya aja. Jadi kalau naik dia boleh sama ya. Sedangkan kalau naik tegas dia nggak boleh sama-sama. Oke. Nah, terus ini yang dibuktikan di kelas, yaitu jika Xn naik dan terbatas ke atas, maka konvergen, dan konvergennya ke suprimumnya. Terus jika dia turun dan terbatas ke bawah, maka dia konvergen ke infimumnya. Oke, untuk barisan Cauchy dan kontraktif itu bisa diloncati, karena tidak diajarkan di kelas. Oke, untuk materi ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Oke, dari kalian yang hadir di sini, ada yang ditanyakan untuk materi? Oke, baik. Jika tidak, kita langsung ke latihan soal saja.
Oke, kita coba mulai dari nomor satu ya. Oke, tunggu bentar. Oke, ini merupakan soal latihan kalian ya. Oke, terus soal tugasnya itu soal nomor 3. Nah, itu soal UTS tahun 2 tahun lalu, jadi tahun 1920. Oke, untuk tugasnya udah dikumpul atau belum? Belum, Kak. Oke, belum ya. Jadi kita tidak membahasnya dulu. Oke, jadi kita akan coba membahas soal nomor satu dan soal nomor 2. Nah, kalau di sini untuk soal nomor 3 itu cukup mirip dengan soal nomor 1, nomor 2. Jadi diberikan fungsi, terus ada domainnya begitu. Oke, domainnya itu. Nah, kalau di sini yaitu domainnya itu R, sedangkan ini domainnya itu dibatasi pada interval-interval tertentu saja. Oke, kita coba dengan nomor satu. Oke, ada yang sudah nemu jawaban? Kira-kira nomor satu nilai supremumnya berapa? Oke, kalau kalian misalnya nanya nih, misalnya aku nanya gitu, fx paling besar berapa kira-kira? Oke, mungkin nggak nilainya itu 5? Mungkin nggak fx itu nilainya 5? Oke, ini soal yang cukup mudah. Coba dijawab dulu, apakah nilai fx itu mungkin bernilai 5 atau tidak? Mungkin nggak kalian bisa menemukan bilangan x sedemikian sehingga ini terjadi? Ini sama dengan 5? Mungkin tidak. Nggak bisa, Kak. Oke, kenapa tidak bisa? Karena nilai terbesar SIM itu 1. Oke, nah berarti nilai terbesar fx berapa? 2. Oke, nilai terbesarnya 2. Oke, nah apakah selalu, oke, kalau nilai terbesar itu selalu menjadi supremum, tapi supremum belum tentu menjadi nilai terbesar ya, atau nilai maksimum. Sebagai contoh seperti ini, seper x nilai seper n. Oke, mungkin aku ulangi, 1 kurangi seper n, n elemen n. Oke, nilai terbesar dari himpunannya ini berapa? Kalau kita ganti n-nya dengan 1, dia hasilnya 0. Kalau kita ganti dengan 2, hasilnya setengah. Kalau kita ganti dengan 2, hasilnya adalah kalau kita ganti dengan 3, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, dan seterusnya begitu. Oke, kira-kira nilai terbesarnya berapa? Kalau nilai terkecilnya jelas 0 ya, tapi nilai terbesarnya berapa? Oke, nilai terbesarnya itu tidak ada ya, belum tentu ada. Tetapi kita dapat paham bahwa makin lama ini makin besar begitu. Oke, makin besar. Oke, sehingga kita punya batas-batas atasnya. Oke, nilainya itu selalu 6/7, 7/8, 8/9, terus nanti dan seterusnya sampai 100/101, dan seterusnya. Nilainya itu makin lama mendekati 1, tapi tidak pernah lebih dari 1. Sehingga ini kurang dari 1 begitu. Berarti batas atasnya itu 1, 2, 3 itu menjadi batas atas. Oke, batas atas terkecilnya, oke, kira-kira makin lama dia menuju ke mana? Menuju ke 1. Oke, menuju ke 1. Nah, di sana kalian dapat simpulkan bahwa menurut intuisi kalian,
kalian akan tahu bahwa supremumnya 1. Oke, misalkan ini soal UTS tahun oke, misalkan ini soal UTS dan di UTS itu kalian bilang tidak perlu membuktikan dengan mengambil sebarang epsilon begitu. Jadi tidak perlu membuktikan dengan mengambil sebarang epsilon. Misalnya perintahnya seperti itu ya. Misalnya kalian cuma diminta untuk memberi alasan. Oke, pertama yang kalian lakukan adalah ini solusinya, klaim. Jadi kalian klaim bahwa supremum dari ini X elemen R itu tadi 2 ya. Oke, ada yang bisa memberikan alasan kenapa? Tadi kan udah cukup jelas bahwa nanti sin-nya itu nilai terbesarnya 1, tapi menuliskan alasannya bagaimana? Kan kalian harus menuliskan ya, tidak bisa hanya bilang saja. Oke, ada yang mau mencoba? Oke, kalau misalnya di soal itu kalian dimintakan tidak perlu mengambil epsilon, itu kalian bisa menulisnya seperti ini. Diperhatikan bahwa untuk setiap X, oke, elemen dari R, ini berlaku bahwa sin X ditambah pi per 6 itu kurang dari min 1 lebih dari sama dengan 1. Oke, untuk X. Oke, biar dia nilainya 1, nilai X-nya diganti berapa? Biar nilai sinusnya 1, nilai X-nya diganti berapa? 2pi/6. Oke, 2pi per 6 ya, karena nilai sin biar 1 itu kan pi per 2. Nah, karena X ditambah pi per 6 harus pi per 2, maka X-nya harus bernilai dengan 2pi per 6. Atau kalau kalian singkat, ini sebenarnya bisa saja, oke ini aja ditulis nggak apa-apa. Untuk X didapat, sin X ditambah pi per 6 itu sama dengan sin pi per 2 itu sama dengan 1. Oke, dengan demikian, nilai terbesar atau nilai maksimum dari oke, jadi kalau kalian punya kesamaan seperti ini, terus kalian dapat membuktikan ada kondisi di mana mereka bernilai sama, maka kalian dapat bilang bahwa nilai maksimumnya itu ada dan tercapai. Begitu. Oke, sehingga nilai maksimum dari sin X tambah pi per 6, oke, koma X elemen R, oke, ini sama dengan 1. Oke, dengan demikian, kita bisa tulis bahwa dengan demikian, dengan demikian nilai maksimum dari 1 tambah sin X plus pi per 6, oke, X elemen R ini sama dengan 2. Oke, seperti itu. Oke, terbukti supremum dari fx X elemen R itu sama dengan 2. Nah, bagaimana nah itu apabila kalian diminta seperti soal UTS ini, yaitu kalian tidak perlu membuktikan dengan mengambil sebarang epsilon. Nah, kalau soal nomor 3, soal tugas ini, pertama kalian coba tinjau kasus ini dulu. Nah, di sini itu nilai yang paling besar berapa gitu. Nah, karena anggotanya 0 terus kan jelas 0 ya.
Oke, terus di sini juga cari anggota terbesarnya. Terus di sini cari anggota terbesarnya. Oke, sehingga kalian bisa menentukan nilai terbesar dari semua nilai fx yang ada. Oke, jika kalian sudah bisa, terus kalian tinggal jelaskan bahwa dia itu nilai terbesar dan juga nilainya itu tercapai saat x berapa begitu. Oke, jadi saat kapan dia itu tercapai gitu. Jadi pasti ada x elemen R. Oke, misalkan nilai terbesarnya itu y ya. Oke, terus kalian cari nilai x sedemikian sehingga fx itu sama dengan y. Oke, terus kalian dapat katakan bahwa itu nilai supremumnya. Nah, tapi bagaimana jika kita diminta untuk menggunakan definisi? Oke, ini solusi tanpa epsilon ya. Oke, bagaimana kalau solusi dengan epsilon? Oke, solusi dengan epsilon berarti kita harus lakukan dua hal. Yang sebentar. Oke, ini dia. Jadi kalau solusi dengan epsilon, kita bisa menggunakan teorema 1.5. Jadi buktikan, ada dua hal yang dibuktikan. Pertama, dia buktikan batas atas, terus buktikan kalau dia dikurangi epsilon, dia bukan lagi batas atas, begitu. Nah, cara nulisnya seperti ini, idenya mirip seperti ini. Solusi dengan epsilon. Pertama, kita buktikan bahwa jadi klaim, sama seperti tadi, klaim suprimum dari 1 ditambah Q1 ditambah sin X tambah Pi per 6 itu sama dengan, oke ini X elemen R dulu. Oke ini Fx ya. Suprimum Fx, X elemen R ini sama dengan 2. Nah pertama buktikan dia batas atas. Oke, cara buktikannya seperti ini, diperhatikan. Oke, ada yang tahu cara nulisnya seperti apa? Oke, mungkin aku bertanya ke satu orang, Farah kira-kira bisa menjelaskan tidak bahwa bagaimana cara menjelaskan 2 itu batas atasnya? Halo Kak, Bagaimana? Bisa dikeraskan suaranya? itu harus dibentuk kayak gitu ya Kak. Kalau misalnya penulisannya itu cuman dibilang kalau maksimum dari nilai sin gitu nggak boleh ya Kak? Kalau menggunakan yang maksimum nilai sin itu seperti ini ya caranya, yang ini. Oke, itu tergantung perintah soal nanti ya. Jadi kalau di soal biasanya ada 2 tipe yang diminta. Yang pertama itu, jadi kalau kalian lihat nomor 3, itu tidak perlu pembuktian dengan mengambil sebarang epsilon. Jadi epsilon kalian tidak perlu menuliskannya secara analitis tuh. Tapi kalau misalnya diminta untuk menggunakan epsilon, berarti kalian harus menjelaskan begitu. Oke, Farah kira-kira bisa tidak mengatakan bahwa dia itu kurang 2 itu batas atas gitu. Yang tadi kamu katakan benar, tinggal menuliskannya, gimana kalimatnya. Oke, mungkin aku bantu saja ya. Atau yang lain mau mencoba? Boleh? Yang lain mau mencoba? Jangan takut salah ya. Salah itu tidak masalah. Kalau waktu aku pertama belajar kalkulus lanjut, jadi waktu itu ada dosen baru, ada Pak Beni, terus aku belajar kalkulus lanjut menggunakan epsilon delta gitu. Terus aku coba nanya gitu, Pak penulisan saya seperti ini.
Nah, jawabanku itu dicoret-coret. Ini salah, ini dicoret gitu. Nah, walaupun itu dicoret seperti itu, jadi aku tahu gitu salahku di mana gitu. Dan akhirnya makin lama tulisannya makin bagus. Nah, untuk menulis secara analisis, kita lihat definisinya. Berarti kan kita buktikan dia batas atas ya. Oke, batas atas apa sih bunyi definisinya? Nah, batas atas itu adalah ini ya, dia itu U itu batas atas jika dia lebih dari sama dengan A untuk setiap ya, untuk setiap X elemen A gitu. Untuk setiap A elemen A. Nah, dengan demikian kalian bisa nulis seperti ini. Untuk setiap X diperhatikan untuk setiap, oke domainnya itu kan R ya. Untuk setiap X elemen R berlaku, kita buktikan bahwa fx itu kurang dari sama dengan 2 ya. Kalian tinggal tulis kayak gini aja. Sin X tambah pi per 6. Sudah selesai. Itu sudah membuktikan bahwa 2 itu batas atas. Oke, ada yang bingung? Padahal kan kalau menurut kalian jelas iya ya. Kan sinus itu maksimumnya 1 ditambah 1 ya jadinya maksimumnya 2 gitu. Tetapi itu kalian harus tuliskan gitu. Cara nulisnya kayak gini. Oke, selanjutnya kalian tuliskan bahwa jika 2 dikurangi epsilon, dia bukan lagi batas atas. Oke, diperhatikan bahwa selanjutnya dengan demikian 2 merupakan batas atas. Oke. Nah, selanjutnya untuk sebarang epsilon, nah di sini jadi ada 2 hal yang perlu diingat untuk dibuktikan, yaitu adalah dia batas atas, terus kalau dia dikurangi epsilon, dia bukan lagi batas atas. Berarti untuk sebarang epsilon positif, kalimat ini template ya. Jadi kalian bisa ikuti kalimatnya. Jadi nggak perlu kalian mengarang bebas, itu nggak perlu. Dengan demikian jelas bahwa gitu, nggak perlu kalimatnya diperpanjang-panjang. Oke, untuk sebarang epsilon positif berlaku. Oke, 2 dikurangi epsilon itu kurang dari 2, itu sama dengan 1 ditambah sinus dari 2 pi per 6 ditambah pi per 6. Ini elemen dari fx x elemen R. Jadi 2 dikurangi epsilon, dia kurang dari suatu elemen di himpunannya. Begitu. Nah, dengan demikian, terbukti suprimum dari fx x elemen R itu sama dengan 2. Oke, ada yang bingung kenapa? Oke, pembuktiannya sudah selesai dan ini kalau misalnya kalian menjawab seperti ini, itu nilainya udah full score ya. Oke, ada pertanyaan? Kenapa bisa seperti ini gitu? Bisa ditanyakan. Oke, jika tidak, kita coba lanjut dulu. Oke, mungkin aku nomor 1B bisa Kak, kalian. bentar. Mau tanya bentar, Kak. Oke, Halo, Kak. silakan. Ya, Kak, mau tanya yang barusan. ya, Itu yang bawah lagi. ya. Kak, semisal penulisannya cuma sampai dengan demikian 2 merupakan batas atas aja, tapi selanjutnya itu nggak ada. Oh, Yang ini nggak ada ya. oh iya ya, kan dengan itu, oh ya, udah jadi Kak. Oh, Oke. Nah, nggak boleh ya Kak. kalau batas atas belum tentu dia jadi suprimum ya. Oh, Jadi itu belum cukup. Bukan berarti
Tidak perlu ya, belum cukup. Jadi kamu harus buktikan dia batas atas. Jadi 2 hal yang harus kamu lakukan begitu. Oke. Nah, misalnya sebagai contoh misalnya kayak gini ya, pemilihan presiden misalnya. Syaratnya misalkan cuma 2, yaitu, kamu diusung oleh partai dengan presidensial threshold 20% dan dipilih oleh masyarakat, Indonesia sebanyak 50% plus 1 begitu misalkan. Nah, berarti kan ada 2 syarat ya. Nah, kalau kamu misalnya udah melakukan nih, kamu dicalonkan oleh partai dengan presidensial threshold 20%. Nah, tapi itu belum cukup untuk menjadi presiden gitu. Jadi syaratnya kedua ini harus dituliskan. Nah, kalau misalkan kamu nulisnya ini cuman segini aja, oke, kalau aku misalnya jadi grader, aku menjadi penilai, maka aku akan memberikan nilai setengah saja, gitu. Jadi jawabannya harus lengkap. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kak, makasih. Oke. Nah, kita ke nomor 2. Oke, nomor 4 sama nomor 5 yang mana dibuktikan di kelas? Yang turun monoton atau naik monoton? Sepertinya ini dibuktikan pertemuan tadi ya oleh Pak Atok. Yang dibuktikan yang naik atau yang turun? Oke, mungkin aku nanya, Ataya, ingat yang dibuktikan di kelas yang naik yang turun? Enggak. Yang naik, Kak. Naik monoton. Oke, yang naik ya. Biasanya yang dibuktikan yang naik, terus yang dijadikan soal tugas, soal kuis, ataupun soal ujian, itu biasanya yang turun begitu. Kalau misalkan yang dijelaskan di kelas itu yang turun, maka yang jadi soal ujian yang naik. Itu biasanya polanya. Jadi kalian bisa yakin bahwa jika soal ini keluar nanti di ujian, maka yang keluar adalah yang turun. Seperti itu. Oke, tapi sebelum ke soal nomor itu, kita coba ke soal nomor ini. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, ini nomor 2 ini cukup mirip dengan soal tugas ya. Karena kita harus mengecek mana yang benar. Oke, nomor 2 kita coba yang paling gampang sebenarnya nyari infimumnya ya. Infimumnya gampang, suprimumnya agak ribet gitu. Oke, kita coba nyari suprimum dulu. Suprimumnya berapa? Mungkin aku tanya satu. Oke, yang tadi mau on mic Raka, berapa suprimumnya? Supremumnya 16, Kak. Oke, suprimumnya 16. Oke, benar. Terus infimumnya? Infimumnya 1. Wah, 1 atau 0? No, no, no. Oke, karena 0 itu Lupa. elemen domain, terus di X kuadrat kan pasti lebih dari sama dengan 0 ya. Tapi 0 itu tercapai, jadi sebenarnya 0. Atau kenapa aku bilang lebih mudah mencari infimumnya, karena ini bernilai minimum ya, ini minimum. Pertanyaannya, apakah ini bernilai maksimum? Apakah 16 itu nilai maksimum? Bukan, dia cuma mendekati 16. Oke, dia itu nilai-nilai di fx itu rupanya dia mendekati 16, tapi tidak pernah 16. Kenapa? Karena di sini min 4-nya nggak ikut. Jadi min 4-nya nggak ikut. Jadi min 3,9, min 3,99, min 3,999. Nah, kalau kalian kuadratkan ini semuanya, nah ini akan cukup dekat dengan 16. Tetapi minus 4 itu bukan anggotanya. Jadi dia tidak akan pernah mencapai nilai maksimumnya begitu. Oke, nah pertanyaannya bagaimana cara menjelaskannya? Oke, paling gampang menjelaskan nomor B dulu ya, nomor B. Nomor B itu cukup mudah. Kita coba nomor B dulu.
Oke, ada yang tahu bagaimana cara menjelaskan nomor B? Kalau tanpa menggunakan epsilon delta itu bisa seperti ini. Oke, diperhatikan bahwa untuk setiap X elemen, oke, elemennya itu minus 4 sampai 3, terus digabung dengan dari min 1 sampai 1. Oke, diperhatikan bahwa untuk setiap ini berlaku X kuadrat itu lebih dari sama dengan 0. Oke, dengan demikian, oke, pertama sebelum itu kalian klaim dulu ya. Kita klaim infimum dari fx, terus x elemen dari minus 4, minus 3, union min 1,1. Oke, ini sama dengan 0. Oke, berarti kita buktikan dia batas bawah dulu. Oke, diperhatikan bahwa untuk setiap x elemen domainnya, terus berarti berlaku x kuadrat itu lebih dari sama dengan 0. Berarti jelas bahwa dia itu merupakan batas bawahnya. Oke, dengan demikian, 0 batas bawah. Oke, dengan demikian 0 merupakan batas bawah. Oke, karena 0 itu sama dengan 0 kuadrat, oke, karena oke, di bawahnya 0 itu sama dengan 0 kuadrat, oke, elemen dari fx, terus x elemen dari min 4, min 3, union min 1,1, oke. Nah, karena ini maka 0 merupakan nilai minimum. Oke, kalian terus bisa klaim bahwa ini terbukti infimum dari fx, terus x elemen interval min 4, min 3 gabung dengan min 1,1. Begitu. Jadi ini sudah terbukti. Oke, ada yang ditanyakan untuk soal nomor ini, nomor B-nya, bagian B-nya. Oke, kalau menggunakan epsilon delta juga sama. Menggunakan epsilon kalian sama juga. Buktikan dia batas atas, terus mungkin di sininya yang berbeda nanti. Oke, jadi diambil sebarang epsilon positif, nanti buktikan bahwa 0 itu kurang dari ini epsilon. Buktikannya kayak gini. Epsilon itu lebih dari sama dengan 0, ini elemen dari ini. Fx, bla 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 bla. Oke. Itu kalau menggunakan epsilon. Nah, untuk menggunakan epsilon kita coba soal nomor A ya. Soal nomor A yang kita coba menggunakan epsilon, sedangkan soal nomor B-nya kita coba menggunakan penjelasan biasa argumentasi aja tanpa menggunakan epsilon. Oke, untuk nomor B ada yang ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan. Oke, jika tidak, kita lanjutkan ke nomor A dulu. Nomor A, ini solusi. Klaim supremum, oke. Misalnya kita namakan A itu sebagai, biar kita tidak terus menuliskan himpunannya itu ya, himpunan fx bla 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 bla, itu biar tidak terlalu panjang menuliskan, kita namakan dulu ya. Fx, x elemen min 4, min 3, gabung min 1,1 gitu. Oke, klaim bahwa supremum dari A itu sama dengan 16.
Oke. Nah, diperhatikan, oke, titik 2. Misalnya kita bagi menjadi 2 kasus ya. Untuk yang berada di antara min 4, min 3, dan untuk berada di antara min 1 dan 1, begitu. Oke. Untuk X elemen dari min 4-nya nggak ikut, berarti interval terbuka, terus ini min 3. Oke, berlaku. Oke, X kuadrat nilai paling besarnya berapa, nilai paling kecilnya berapa? Dia berada pada interval apa sampai apa? Oke, X-nya itu di antara min 4 sampai min 3. Berarti nilai X kuadratnya di antara apa sampai apa? Oke, mungkin aku tanya satu. Nabila, kira-kira tahu nilai X kuadratnya dari apa sampai apa? Oke, jika tidak, mungkin Raka. Raka tahu nilai X kuadratnya dari apa sampai apa? 16 lebih kecil dari X kuadrat, lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan Seperti ini? 9. Ya. Enggak, Berarti enggak. Lebih kecil. lebih Ya, kecil 16 gimana? lebih kecil. Apa? Yang 16 ke X kuadratnya nggak ada sama dengan. Oh, 16-nya kayak gini. Berarti 16 paling kecil, 9 paling besar. Eh, untuk interval Balik ya. min 4. Jadi kalau dikuadratkan ini dibalik ya. Iya. 16-nya di sini, terus 9-nya di sini. Kan yang paling kecil harus di kanan, terus yang besarnya di kiri ya. Oke, kan nggak mungkin 16 lebih kecil dari 9. Itu nggak mungkin terjadi. Oke, sehingga penulisannya seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya kalian punya bilah interval negatif, kalau kalian kuadratin kan kayak gini ya, fungsi kuadrat. Oke, min 4 itu di sini, terus min 3 di sini. Oke, di sini 16, di sini 9. Nah, min 4 itu kurang dari ini, tetapi 16 itu lebih dari 9. Jadi tidak mentang-mentang langsung dikuadratkan, terus samanya tetap tidak seperti itu. Saya berlaku ini, terus dan untuk X elemen min 1 sampai 1, satunya terbuka berlaku eh, X kuadrat itu di antara berapa sampai berapa? Ada yang tahu? 0 dan 1. Oke, 0 dan 1. Oke, dengan demikian untuk X elemen dari min 4, min 3, terus union min 1,1 didapat X itu berada di X kuadrat, ini fx ya. Fx X kuadrat itu elemen di ini 0 sampai 1. Jadi yang ini dulu ditulis, terus digabung dengan dari 16 sampai dari 9 sampai 16. Oke. Nah, di sini kalian bisa langsung tulis bahwa kalian bisa langsung tulis bahwa subprimum dari A, jadi A-nya itu ini, di subprimum dari A itu sama dengan 16. Oke, ini sudah selesai. Kalian bisa menggunakan ini. Nah, tapi kalau kalian bisa menggunakan epsilon delta seperti ini solusi lainnya. Solusi duanya. Oke, diperhatikan untuk X elemen min 4,3 union min 1,1 berlaku fx sama dengan x kuadrat ini kurang dari sama dengan 16. Dan dengan demikian
16 merupakan batas atas. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan Archimedean property. Nah, kenapa bisa menggunakan Archimedean property? Alasannya seperti ini. Nah, kalau kita punya kita ingin membuktikan bahwa 16 dikurangi epsilon bukan lagi batas atas. Berarti dia harus nilainya kurang dari bla bla bla, kurang dari bla bla bla. Nah, ini elemen dari si A sendiri gitu. Elemen dari si A, si himpunan A-nya ini. Nah, cara gampangnya adalah seperti ini. Kalau kalian perhatikan yang tadi pada saat aku menulis nilai X kuadrat itu kan kalau kita gambar secara kurva, bentuknya seperti ini ya. Terus ini min 1, ini 1, nilainya sama. Terus ini min 3, ini min 4, begitu. Oke, ini 16, ini 9, begitu. Nah, kalau dikurangi dia epsilon, kalau 16-nya dikurangi epsilon, berarti kira-kira di sini nih, ini 16 minus epsilon. Oke, berarti kan kalian bisa menemukan anggota yang merah ini anggota yang merah ini elemen dari A ya. Nah, nilainya itu berapa? Nah, kita tidak boleh mengambil si 16 ini, karena si min 4 itu tidak ikut. Dengan demikian kita mengambil dia kurang sedikit lagi. Minus 4, tapi di kanannya lagi dikit itu. Kita biasanya menulisnya sebagai minus 4 tambah 1/n, begitu. Oke. Nah, kalau kita coba kuadratkan, idenya itu adalah kita coba kuadratkan, karena kan nilainya itu dikuadratkan ya nanti. Ini 16, terus dikurangi dengan 8/n ditambah dengan 1/n kuadrat. Oke, kita ingin menunjukkan bahwa 16 min epsilon itu nilainya kurang dari si ini. 16 kurang 8/n tambah 1/n kuadrat. Begitu. Oke, dengan demikian kita harus menulisnya seperti ini. Berarti min epsilon harus kurang dari min 8/n tambah 1/n kuadrat. Nah, kalau kita kalikan minus kedua ruas, berarti epsilon lebih dari 8/n minus 1/n kuadrat. Oke, ini jelas lebih dari Oke, ini lebih dari berapa? Tunggu bentar. Oke, N-nya harus tertentu ya. Oke, N-nya harus lebih dari sesuatu. Ini lebih dari 8/n kurangi 1/. Oke, ini 8/n kuadrat, ini 1/n kuadrat. Oke, karena kita punya 8/n pasti lebih dari 8/n kuadrat. Ini sama dengan 7/n kuadrat. Jadi, epsilon nanti lebih dari 7/n kuadrat. Oke, dengan demikian kita punya 1/n kuadrat itu kurang dari epsilon per 7, jadi 1/n kurang dari epsilon per 7 diakarkan. Nah, berarti kita menggunakan nanti Archimedeannya itu haruslah 1/n kurang dari epsilon per 7. Oke, cara nulisnya bagaimana? Cara nulisnya seperti ini. Dengan demikian 6 merupakan batas atas. 6 merupakan batas atas, itu aja. Oke, selanjutnya. Oke, ingat ya, kita ingin membuktikan bahwa 16 kurang epsilon bla bla bla, dia kurang dari bla bla bla, ini merupakan elemen dari A, intinya seperti itu. Nah, idenya itu seperti tadi yang aku tuliskan. Oke, selanjutnya untuk sebarang epsilon positif, oke, ini terdapat n elemen n dengan 1/n itu kurang dari ini, yaitu akar epsilon per 7. Oke. Terus dengan demikian
16 kurang epsilon itu kurang dari. Nah, di sini kita coba melangkah dari sini. Itu dari sini ke sini dulu, itu 16 kurangi. Nah, epsilonnya itu tadi kan kita milihnya ini ya. Oke, berarti minus epsilon itu kan nilainya kurang dari 7 per n kuadrat. Berarti ini kita bisa tulis seperti ini, kurang dari 7 per n kuadrat. Oke, ini kurang dari, kita naik ke sini langkahnya. Oke, untuk merubahnya menjadi 8n kuadrat kurangi 1 n kuadrat, itu 16. Terus ini dia minus 8 per n kuadrat tambah 1 n kuadrat. Ini sama dengan ya. Oke, terus ke langkah berikutnya yang kita tulis yaitu bagaimana cara merubahnya ke bentuk yang ini. Nah, ini kurang dari 16 min 8 per n tambah 1 n kuadrat. Ini kurang dari sama dengan, oh ini kurang dari aja ya. Oke, terus ini sama dengan 16 min, kok 16? 4 ya. Min 4 tambah 1 n dikuadratkan. Nah, ini elemen dari A. Nah, baru kita tulis terbukti suprimum dari A itu sama. Suprimum dari A itu adalah 16. Oke, ada yang ditanyakan, baik solusi 1 maupun solusi 2-nya? Oke, Ataya bisa dipahami untuk kedua solusi tersebut? Bentar Kak, lagi dibaca lagi. Oke. Nah, kalau kalian punya suatu interval, kalian bisa langsung bilang berapa nilai suprimumnya ya. Jadi kan kita sudah punya interval ini ya. Berarti kalian bisa langsung bilang suprimumnya itu 16. Seperti itu. Jadi misalkan kalian diberikan suatu pertidaksamaan, terus kalian diminta untuk mencari suprimum dari solusinya. Ya udah, kalian sederhanakan dulu, terus setelah kalian punya intervalnya, terus kalian bisa bilang bahwa nilai suprimumnya adalah segitu. Kak, boleh dikebawahin nggak tadi yang nyari apa epsilon per 7 gimana? Dari sini. Iya. Jadi kita pilih nilainya itu yang di bawahnya 16, tapi di atasnya 16 min epsilon. Kita pilih min 4 tambah 1/n. Kalau selain epsilon per 7 itu ada lagi nggak sih Kak? Apa cuma itu satu-satunya? Dulu ya. Oke. Sebenarnya ada, jelas tidak tunggal ya, jelas tidak tunggal. Oke, untuk nilai n, untuk nilai epsilonnya itu jelas tidak tunggal. Tetapi cara termudahnya itu adalah menggunakan ini. Ini paling mudah intuisinya. Jadi 16 min epsilon, maka yang di tengah-tengah itu pasti anggotanya minus 4 ditambah 1/n dikuadratkan. Karena kita ingin menggunakan si Archimedean property. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Oke, jika tidak, ini orat-oratnya ya. Kalau ini tidak perlu ditulis. Oke. Nah, soal yang seperti ini biasanya keluar satu soal ya. Jadi, kalaupun keluar, biasanya seperti soal nomor 3 ini. Jadi, tentukan, dia buktikan terbatas, terus tentukan suprimum infimumnya. Nah, atau soal lainnya itu seperti ini. Misalkan kalian punya himpunan X elemen. Oke, himpunan X dengan misalkan X kuadrat minus 4X tambah 5 kurang dari 0 gitu. Nah, cara mencari suprimum infimumnya kalian selesaikan dulu ini. Gitu. Nah, setelah kalian selesaikan, oke, ini nggak ada solusi ya. Tambah 3 saja.
Oke, terus kalian selesaikan solusinya, nanti kan kalian berdasarkan, pelajaran di mata kuliah di kalkulus, kalian bisa dapat intervalnya. Nah, pada saat kalian dapat intervalnya, kalian bisa langsung bilang supremumnya berapa, infimumnya berapa, tanpa menggunakan epsilon. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, nanti, untuk nomor 3 kalian coba kerjakan ya, sebagai soal. Oke, kita masih punya waktu, nanti kemungkinan kita akan bahas yang turun monoton. Nah, karena naik monotonnya sudah diajarkan di kelas, itu kan sebenarnya turun monotonnya kalau kalian paham nih, kalau kalian paham penjelasan di kelas, harusnya kan turun monotonnya bisa nih. Oke, nanti coba kalian yang menjelaskan bagaimana caranya. Oke, nah beberapa soal, sepertinya soal nomor 7 itu soal soal di latihan kalian, terus nomor 6 itu sepertinya soal yang aku kasih karena cukup mudah untuk menentukan konvergennya. Terus untuk yang berikutnya, oke, kita akan mengerjakan soal nomor 4. Oke, ini sangat teoritis. Nah, kalau kalian lihat pembuktian di ini kan bukti kan, buktikan gitu, bukan. Kalau soal UTS itu tentukan supremum infimum, berikan alasannya gitu. Oke. Nah, kan cuman diminta untuk memberikan alasan, itu tidak perlu membuktikan. Nah, kalau di sini membuktikan, berarti kalian harus membuktikannya secara analisis. Oke, kalian bisa buka PPT-nya Pak Atok, terus lihat pembuktian untuk naik monotonnya. Terus apakah ada yang bisa kira-kira menjelaskan bagaimana kalau dia yang turun monoton? Oke, kita mulai. Oke, ada yang tahu kalimat awalnya seperti apa kira-kira? Oke, misalkan kita punya himpunan dari barisannya ya, itu isinya X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Nah, ini kan turun monoton ya. Jadi kalau kalian lihat, perhatikan, X1-nya misalnya di sini, terus X2-nya turun, ini X1, ini X2, oke, X2-nya turun gitu. Turun monoton ya, ini X3-nya, terus ini lagi X4-nya, ini X5-nya, ini X6-nya gitu. Dan terus turun dia, turun gitu. Nah, makin lama dia kan konvergen tuh. Pasti konvergen ke yang paling ujung, paling kira-kira dia itu, nah ini ya, ini X1-nya di sini, terus kira-kira kalau N-nya besar, ini X2-nya di sini, ini X3, terus di sini X100, terus ini Xn misalkan. Nah, misalkan batasnya itu di sini. Oke, tentu dia konvergennya itu kan ke sini ya, ke titiknya ini. Oke, ke sana konvergennya tuh ke sini nih. Nah, kalau kalian perhatikan, konvergennya itu ke batas bawah yang paling besar. Batas bawah yang paling besar gitu. Oke, karena nggak mungkin dia konvergen ke batas bawah yang lain. Nggak mungkin ke sini gitu. Karena dia nggak mungkin nyampe ke sini. Kan dia paling mentok, oke, berada di sini nih. Gitu. Oke, sedangkan batas bawahnya itu ini. Oke, plus paling mentok dia di sini. Oke, ada yang tahu kira-kira penjelasan awalnya bagaimana? Oke, itu idenya ya. Itu intuisinya. Oke, kalau kalian yang sudah mengambil pengantar logika matematika itu pasti paham bahwa penulisan itu penting ya. Jadi bukan hanya tahu bahwa itu benar, tapi harus bisa menuliskan dan menjelaskan secara
tertulis bagaimana bukti dan prosesnya seperti itu. Oke, ada yang tahu kira-kira bagaimana kalimat awalnya gitu? Oke, sebenarnya kita pertama misalkan dulu. Misalkan infimum dari xn n elemen n itu sama dengan x ya. Nah, dia kan konvergen ke infimumnya. Berarti kita ingin buktikan bahwa dia itu konvergen ke ini sama dengan x. Atau xn itu konvergen ke x. X itu infimumnya. Oke, bagaimana cara membuktikan dia itu konvergen? Nah, buktikan dia konvergen kan ekuivalen dengan membuktikan bahwa xn min x itu kurang dari epsilon ya. Oke, mau tidak mau ini menggunakan epsilon ya. Karena memang harus dibuktikan. Oke, mungkin aku tanya, Ataya, kira-kira apa langkah berikutnya? Hmm, Bagaimana kalimat berikutnya? Oke, kalau aku misalkan dia infimumnya itu x, kira-kira apa informasi yang kamu dapatkan? Oke, berarti kan x itu batas bawah ya. Kalau batas bawah gimana hal yang kamu dapatkan? Oke, kita coba lihat PPT-nya dulu. Definisi dari batas bawah ya. Nah, batas bawah itu sifatnya ini ya. Oke, setiap anggotanya itu selalu lebih besar dari batas bawahnya. Jadi anggota-anggota himpunannya itu selalu lebih besar dari batas bawahnya. Nah, dengan demikian kamu bisa tulis seperti ini. Dengan demikian, untuk setiap n yang lebih, untuk setiap n elemen n, itu berlaku xn lebih dari sama dengan x. Seperti itu. Karena dia merupakan batas bawah. Gitu. Nah, selanjutnya kita kan kalau kita jabarkan bentuk ini, itu kan kita sama saja bilang bahwa xn min x kurang dari epsilon lebih dari min epsilon. Berarti xn itu kurang dari, kalau semua ruas kita tambahkan dengan x, berarti ini x tambah epsilon, ini min epsilon tambah x gitu. Oke, untuk ini itu sudah terjadi berdasarkan yang aku tulis barisan. xn ini ya, yang di kiri sudah terjadi ya, bukan ini. Yang ini sudah terjadi. Karena xn lebih dari sama dengan x, ini jelas lebih dari minus epsilon tambah. Oke, karena min epsilon jelas lebih dari 0. Oke, berarti kita tinggal menunjukkan yang sebelah kanannya, yang ini ya. Oke, ada yang tahu kira-kira bagaimana cara menjelaskan yang di kanannya? Oke, aku hapus dulu ya. Oke, kira-kira kita yang di kiri sudah dapat, tinggal yang di kanannya saja. Oke, kita coba gunakan epsilon di sini. Oke, berarti kan infimumnya sudah kita tulis, sudah kita manfaatkan. Oke, di sini untuk sebarang epsilon positif, koma, karena infimum dari xn itu n elemen n itu sama dengan x. Nah, kalau dia infimumnya kan, kalau berdasarkan teorema, kalau nilai infimum ditambah dengan sedikit epsilon, ditambah epsilon, dia bukan lagi batas bawah ya. Oke, karena ini maka
haruslah ada anggota himpunannya ini. Oke, maka terdapat, oke, domainnya kan bilangan asli ya, berarti terdapat bilangan asli M sedemikian sehingga sedemikian sehingga gini, berarti X ditambah epsilon itu bukan lagi batas bawah. Oke, berarti XM itu haruslah kurang dari X tambah epsilon. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan? Dan ini pasti lebih dari sama dengan X ya, karena X-nya itu infimumnya. Oke, berarti infimumnya sudah kita gunakan ya, informasi infimum sudah kita gunakan. Nah, informasi yang belum kita gunakan adalah informasi tentang turun monotonnya. Oke, turun monoton dan terbatas ke bawah. Terbatas ke bawahnya perlu ya. Oh ya, terbatas ke bawahnya untuk buktikan bahwa infimumnya ada ya. Oke, kalau dia tidak terbatas ke bawah, infimumnya tidak eksis. Karena kelengkapan di R memerlukan dia terbatas. Oke, nah selanjutnya kita ingin menggunakan informasi dia turun monoton. Karena Xn itu turun monoton, maka untuk setiap N lebih dari sama dengan M, berlaku, oke ini informasi 2, oke ini informasi 1 ya. Oke, berlaku, oke kalau dia turun monoton, maka Xm itu harus turun ya. Turun itu berarti anggota setelahnya ini Xn kurang dari sama dengan Xm. Oke, harusnya seperti itu ya. Oke, berarti kita punya Xn kurang dari sama dengan Xm. Oke, kalau turun monoton gampangnya kayak gini. Jadi ini Xn, ini Xm. Nah, kalau turun dia tandanya dibalik. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum dilanjutkan? Nah, berikutnya kita ingin menggabungkan informasi-informasi yang kita punya. Oke, ini informasi 2. Oke, berdasarkan 1 dan 2 didapat. Oke, ada yang dapat menyimpulkan apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah seperti ini ya. X, oke, ini Xn itu pasti lebih dari X ya. Berdasarkan informasi ini, dia pasti lebih dari X. Oke. Nah, X minus epsilon itu pasti kurang dari sama dengan X. Ini kurang dari X saja deh. Oke. Ini pasti kurang dari sama dengan Xn berdasarkan informasi yang ini. Oke. Terus Xn itu pasti kurang dari sama dengan Xm. Xm itu pasti kurang dari X tambah epsilon. Oke, di sini maka X min epsilon itu kurang dari Xn, kurang dari X tambah epsilon. Oke, berarti kita peroleh Xn minus X itu kurang dari min epsilon lebih dari epsilon. Dan kata lain, Xn min X itu kurang dari epsilon mutlaknya. Oke, dengan demikian, oke. Nah, berarti untuk setiap N yang lebih dari dengan demikian, untuk setiap N yang lebih besar daripada M,
berlaku xn min x kurang dari epsilon. Terbukti limit dari xn itu sama dengan x, ini sama dengan infimum dari xn n. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk penjelasan ini? Oke, aku mungkin tanya satu orang. Najwa, kira-kira paham penjelasannya? Sekaligus memahami, Kak. Oke. Oke, Raka paham yang dijelaskan sama Pak Atok di kelas tidak? Tentang supremumnya dulu. Masih berusaha memahami, Kak. Oke, kalau sekarang udah dijelaskan lagi, apakah sudah paham atau belum? Sepertinya udah. Oke, nanti coba ditulis ulang ya, karena kalau kalian hanya mendengarkan tanpa mencoba ulang, nanti itu akan berbeda rasanya gitu. Kakak Oke. mau tanya, Ya, bagaimana? tadi yang maka untuk setiap n lebih dari sama dengan m berlaku itu dari mana sih? Kan turun monoton ya. Kalau turun monoton gini ya, ini naik monoton. Kalau ini catatan, kalau naik monoton, untuk n lebih dari sama dengan m berlaku xn itu lebih dari sama dengan xm. Nah, tandanya sama, arahnya sama. Kalau dia turun monoton, untuk n yang lebih dari sama dengan m, ini berlaku kebalikannya. Oke, bisa dipahami? Oke. Oke, kalau secara geometrisnya paham atau tidak? Jadi kalau secara geometrisnya kayak gini ya. Kan dia turun monoton ya. Kalau fungsi turun monoton kan kayak gini ya. Kalau barisan juga sama. Ini turun monoton. Jadi ini X1, ini X2, ini X3, ini X4, ini X5. Oke, kalau diperhatikan kan 1 kurang dari 2, kurang dari 3, kurang dari 4 itu. Tetapi X1-nya beda dia, bukan kurang dari. Dia lebih dari, lebih dari, lebih dari, lebih dari. Sebenarnya ini sama dengan ya. Oke, jadi beda ya. Kalau turun monoton kayak gini, kalau naik monoton ya sama tandanya. Oke, kalau secara geometrisnya bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Lebih enak. Oke, biasanya aku nggak menghafal kok. Jadi kalau turun monoton kayak gimana coba digambarkan saja. Naik monotonnya juga digambarkan saja. Kalau naik monoton kan sama dia ya. Ini X1, ini X2, ini X3, ini X4. Oke. Nah, ini 1, ini 2, ini 3. Ini kan kurang. Ini juga tandanya sama. Oke. Oke, ada yang ditanyakan lagi sebelum dilanjutkan? Oke, jika tidak berarti kita ke soal terakhir, yang soal tugas itu soal latihan nomor 7 ya. Nomor 6 itu mudah, nanti bisa dicoba juga. Tapi kita coba nomor 7. Oke, ada yang bisa nomor 7? Buktikan bahwa barisan xn dengan xn ini konvergen. Nah, kalau barisan, kira-kira ada yang punya ide bagaimana cara membuktikan bahwa barisannya konvergen? Oke, untuk soal ini kalian tidak ditanya ya, konvergennya kemana itu tidak ditanya. Oke, aku pun kalau ditanya kira-kira konvergennya kemana, aku nggak tahu ya, kira-kira konvergennya kemana. Oke, berarti kita coba gunakan teorema yang ada. Kira-kira menggunakan teorema yang mana yang untuk nomor 7?
Oke, mungkin aku coba tanya Vincentius, kira-kira membuktikannya menggunakan apa? Ya, kira-kira menggunakan apa Vincentius? Pakai itu kan ke sifat monoton dan terbatas, jadi nggak Oke, oke, sifat monoton dan terbatasnya. Oke, kalau dilihat dia turun monoton atau naik monoton kira-kira? itu turun monoton. Oke, kira-kira dia turun monoton ya. Oke, benar, kira-kira dia turun monoton. Kenapa? Karena kalau kalian lihat, X1 itu kan nilainya adalah setengah ya. X2 itu nilainya setengah kali 3/4. Oke, dia dikali 3/4, jadi kan makin kecil. Oke, jadi setengah itu kan suku sebelumnya, terus dia dikali bilangan yang kurang dari 1. Terus X3-nya itu setengah 3/4, ini X2, terus dikali 5/6 gitu. Oke, 5/6 kan kurang dari 1, berarti kan makin kecil ya. Oke, dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa dia turun monoton. Oke, cara nulisnya seperti ini. Diperhatikan bahwa xn tambah 1, kalau kalian punya, ini nilainya adalah, oke, xn aja ya. Xn itu sama dengan 1/2 kali 3/4 kali 5/6 kali seterusnya, sampai kali 2n-1/2n. Nah, tetapi kan sebelum 2n-1, pasti ada suku sebelumnya. Ada yang tahu nggak suku sebelum 2n-1/2n itu berapa? Amelia NB bisa bantu, kira-kira suku sebelum 2n-1/2n berapa? 2n-3 ya, Kak? 2n-3 di bawahnya? 2n-2. Oke, benar ya. Nah, kalau diperhatikan, ini pasti suku xn-1 ya. Begitu. Oke, ada yang tidak paham kenapa dia xn-1? Oke, sepertinya paham. Oke, perhatikan bahwa ini maka xn itu sama dengan xn-1 dikalikan 2n-1 per n. Per 2n. Nah, ini kan kurang dari 2n-1 kan kurang dari 2n ya. Nah, berarti 2n-1 per 2n itu kurang dari 1. Nah, kita dapat simpulkan bahwa maka ini kurang dari xn-1 dikali 1 gitu. Karena ini kurang dari 1. Oke. Dengan demikian kan berarti xn tambah 1 itu kurang dari suku sebelumnya. Oke, jadi kita bisa tulis bahwa seperti ini ya. Xn itu kurang dari xn-1. Oke, kalau n-nya diganti 2 berarti kita punya x2 kurang dari x1, x3 kurang dari x2. Kalau digambar secara kurva, berarti x1 itu lebih besar. Ini x2, x1, ini x2, ini x3-nya gitu. Kan nilainya harus kayak gini ya. Berarti dia turun monoton. Oke, kita dapat simpulkan bahwa dengan demikian xn itu turun monoton. Oke, berarti kan turun monotonnya udah kita buktikan nih. Berarti kita tinggal buktikan dia terbatas ke bawah. Oke, ada yang tahu batas bawahnya berapa? Yang paling mudah? Oke, mungkin aku tanya Rifkianawati, kira-kira dia batas bawah yang paling mudah berapa? Oke, kalau belum, oke mungkin yang selalu on mic, Raka, kira-kira dia
batas bawahnya berapa yang paling mudah? Ya, silakan on mic lagi. Mmm, Ayo ayo cepat, mudah ini. 0 ya? Oke, ada yang bisa menjelaskan kenapa jawabannya 0? Jadi diperhatikan bahwa xn itu kan sama dengan 1/2, 3/4, kali seterusnya kali 2n-1/2n. Ini kan bernilai lebih dari 0, ini lebih dari 0, ini juga lebih dari 0. Berarti kan ini lebih dari 0 ya. Oke. Oke, jadi xn itu terbatas ke bawah. Terus di sini kesimpulannya karena xn itu turun, monoton, dan terbatas ke bawah, maka xn konvergen. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, kalau kalian perhatikan soal ujian yang umumnya muncul itu soal nomor 3, terus soal nomor 7 ya. Oke, jadi nomor 3, nomor 7 itu kalian coba pelajari, terus dan juga nomor 4. Oke, mungkin aku lingkarannya agak bagus. Di nomor 3 itu dipelajari yang mirip-mirip seperti itu, terus nomor 4 dipelajari, kalau enggak mungkin sifat-sifat lainnya nanti dibuktikan, dan juga soal nomor 7. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, sepertinya kameranya tidak bagus. Oke, untuk tutorial berikutnya nanti akan aku sampaikan antara minggu ke-5 ke-6, ada kemungkinan juga tutorialnya offline apabila mendekati ujian. Jadi kalau misalnya minggu tenang, itu biasanya kan ada ruang kelas yang tidak digunakan. Nanti bisa dipinjam di sana. Kemungkinan untuk ujian akhir semester pada pertemuan terakhir itu akan offline, begitu. Oke, terima kasih sudah hadir di sini dan terima kasih sudah bertahan hingga akhir untuk tutorial kali ini. Semoga tutorialnya bermanfaat. Apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakannya melalui WA ya. WA aku, mungkin aku kirim di chat, bisa langsung di-screenshot ya. 082339204358. Oke, apabila kalian ada request soal ataupun pertanyaan mengenai kalkulus lanjut, kalian bisa tanyakan melalui WA. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Selamat malam dan terima kasih. Kak, makasih banyak. Sama-sama. Makasih, Kak. Kita aja Kak masuk grup Kak. Kata duh, kayaknya nggak ada minggu tenang deh. Apa? Nggak ada minggu tenang kalau nggak salah. Bukannya sebelum UAS ada ya? Kemarin Ada apa? Ada. Biasanya. serius ada. Biasanya ada. yang nggak ada Eh. kalau UTS. Yang UTS baru nggak ada. Oke, sampai bertemu. Aku akhiri ya. Oke, Mas.